warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk design and casting quality. Nah, yang pertama itu casting quality. Terdapat beberapa kejadian dalam proses casting atau pengecoran, salah satunya kesalahan dan kecacatan pada kualitas produk casting atau pengecoran. Nah, lalu dibuatlah standarisasi kualitas. Yang pertama yaitu casting defect. Nah, beberapa kecacatan seringkali terjadi pada setiap dan semua proses pengecoran. Cacat tersebut dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama misrun, yaitu adalah ketika terjadinya coran yang mengeras sebelum rongga cetakan benar-benar terisi penuh, disebabkan oleh fluiditas logam kurang, suhu penuangan rendah, penuangan terlalu lambat, luas penampang terlalu tipis. Yang kedua yaitu cold shot. Ini terjadi ketika dua porsi logam mengalir bersama namun terjadinya fusi antara keduanya dan membuat pendinginan secara dini. Penyebabnya seperti misran. Yang ketiga, cool shoot. Ini diakibatkan oleh percikan pada penuangan hingga menyebabkan terbentuknya padatan butiran logam terperangkap dalam pengecoran tersebut. Yang keempat yaitu shrinkage cavity, yaitu suatu penurunan pada permukaan atau kekosongan bagian dalam pada pengecoran. Hal ini disebabkan oleh solidifikasi shrinkage yang membatasi jumlah logam cair yang dibutuhkan dalam proses pengerasan sehingga membentuk ruang pada casting. Dapat diselesaikan dengan memberi riset. Yang kelima yaitu microporosity. Bentuk cacat ini terlihat ada jaringan atau rongga kecil pada casting yang disebabkan oleh solidification shrinkage lokal dari logam berbentuk seperti dendritik. Cacat ini biasanya disebabkan gara-gara paduan pada casting karena pembekuannya berlarut-larut dalam pembekuan. Yang keenam ada hot tearing atau hot cracking. Cacat ini terjadi ketika proses casting tertahan pada saat kontraksi oleh cetakan yang dalam keadaan di luar yield pada saat tahap akhir atau awal pendinginan. Dapat disebut dengan cracking atau tearing. Pada cetakan tidak permanen, cetakan dapat buat kembali menjadi cetakan baru. Sedangkan untuk cetakan permanen ketika telah melepas coran, sebaiknya bersihkan secara benar. Nah, ada beberapa kecacatan berkaitan dengan penggunaan cetakan pasir dan karena itulah hanya terjadi pada cetakan pasir. Berikut cacat-cacat tersebut. Yang pertama ada sand blow. Sand blow adalah cacat yang terdiri dari rongga gas berbentuk seperti balon atau bola yang disebabkan oleh pelepasan gas atau udara di dalam rongga. Ini terjadi ketika permukaan casting hampir mencapai bagian atas pada casting. Ventilasi yang buruk, kadar panas pada cetakan pasir tinggi adalah kasus yang biasa terjadi. Yang kedua ada pinholes. Disebabkan juga ketika pengeluaran atau pelepasan gas pada saat penuangan. Namun, pada kasus ini mengakibatkan gelembung kecil pada rongga di bawah permukaan coran. Yang ketiga ada sandwich, suatu cacat yang tidak biasa pada bagian permukaan casting yang diakibatkan dari erosi pada cetakan pasir pada saat proses penuangan. Yang keempat ada scape, yaitu suatu daerah kasar pada permukaan coran karena kerak pasir dan logam. Ini disebabkan ada bagian cetakan yang mengelupas selama pemadatan dan menghasilkan rongga sehingga lelehan memasuki rongga tersebut. Yang kelima ada penetrasi, yaitu cacat permukaan yang terjadi karena fluiditas logam cair yang tinggi hingga menembus ke dalam pori-pori pasir. Setelah membeku permukaannya terlihat seperti ada julangan kecil.
Yang keenam ada mold shift, yaitu cacat yang disebabkan oleh perpindahan cetakan atau karena sang pengecor tidak melakukan dengan benar, sehingga tertarik dan hasilnya produk cor terpisah. Yang ketujuh ada core shift, yaitu sama seperti mold shift, hanya saja ini yang bergeser adalah core-nya, bukan cetakan. Yang kedelapan ada mold crack, terjadi ketika kekuatan cetakan atau kerapatan cetakan tidak mencukup dan retakan pada cetakan berkembang di mana logam dapat masuk pada celah dan mengeras. Terus ada insection metode, yaitu prosedur inspeksi atau pengecekan pada pengecoran. Meliputi yang pertama yaitu inspeksi secara visual untuk mendeteksi cacat yang dapat dilihat secara langsung oleh mata seperti misran, cold shot, dan cacat permukaan yang parah. Yang kedua yaitu pengukuran dimensi agar dipastikan bahwa produk memenuhi toleransi. Yang ketiga yaitu pengujian metalurgi, kimia, fisika, dan yang lainnya untuk memastikan dengan sifat logam yang diinginkan. Tes dikategorikan menjadi 3 yaitu pressure testing, radiographic method, dan mechanical testing. Pressure testing untuk menemukan cacat atau kebocoran atau lubang pada produk. Radiographic method uji partikel magnet, penggunaan fluoresan penetran, dan tes supersonik digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan internal pada pengecoran. Mechanical testing itu untuk menentukan sifat-sifat seperti kekuatan tarik dan kekerasan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.